Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur, dan hanya kepada baginda Muhammad SAW kita senantiasa bersalawat. Perkenalkan, nama saya Podriansa, program studi agroteknologi semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PPT saya atau tugas saya yang berjudul ide usaha dan memulai usaha. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian ide usaha. Nah, apa itu ide usaha? Ide usaha adalah gagasan atau konsep awal yang menjadi dasar untuk memulai sebuah bisnis. Ide usaha dapat muncul dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, kebutuhan pasar, atau tren yang sedang berkembang. Nah, adapun karakteristik ide usaha yang baik, yaitu memecahkan masalah nyata, memiliki potensi pasar yang jelas, kemudian realistis untuk dijalankan, dan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, yang kedua ada sumber ide usaha. Yang pertama ada pengalaman pribadi, seperti hobi, keahlian, atau pengalaman kerja yang dimiliki. Yang kedua ada tren dan teknologi, yang artinya memanfaatkan perkembangan tren atau teknologi yang terus berkembang atau teknologi baru. Kemudian kebutuhan pasar, seperti mengidentifikasi masalah atau kebutuhan konsumen. Kemudian yang terakhir modifikasi bisnis, atau mengembangkan memodifikasi bisnis yang sudah ada, yang artinya itu bagaimana caranya agar bisnis yang dimaksud ini tidak stagnan atau tidak tinggal di situ terus, yang artinya bisa kita kembangkan agar terus ada peluangnya, banyak potensinya. Nah, kemudian cara menemukan ide usaha. Yang pertama riset pasar, yaitu pelajari kebutuhan konsumen dan celah pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua analisis kompetitor, pelajari bisnis sejenis dan temukan cara untuk berinovasi. Yang ketiga brainstorming, diskusikan ide dengan orang lain untuk mendapatkan perspektif baru. Yang keempat validasi ide, uji ide dengan survei atau MVP atau minimum viable product. Kemudian ada analisis kelayakan usaha. Sebelum memulai usaha, penting untuk melakukan analisis kelayakan untuk memastikan bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kelayakan pasar. Apakah ada permintaan yang cukup untuk produk dan jasa? Yang kedua, ada kelayakan finansial. Apakah bisnis akan menguntungkan secara finansial? Nah, sebelum memulai usaha itu sebaiknya kita pahami atau teliti sebelum memulai usaha, karena percuma saja ketika suatu daerah yang ingin kita buat usaha di situ tidak ada timbal balik yang didapatkan, atau jangan sampai keuntungannya itu kurang sekali, karena di situ kita cuma rugi waktu, rugi tenaga, dan lain-lain. Nah, yang kemudian kelayakan teknis, apakah kita memiliki kemampuan untuk memproduksi? Nah, itu yang perlu kita pahami juga sebenarnya, karena jangan sampai kita mau membuat usaha tapi kita tidak paham dalam membuat produk yang akan kita jadikan usaha nanti. Kemudian kelayakan organisasi, apakah kita memiliki tim dan struktur yang tepat? Nah, untuk memulai suatu usaha lebih baiknya ketika kita bekerja sama dengan orang lain agar kita tidak kesusahan dalam menjalankan menjalankan sebuah usaha nantinya. Kemudian tips sukses memulai usaha. Yang pertama, fokus pada solusi bukan hanya produk. Dan maksudnya ini ketika ada suatu tantangan dalam proses usaha, ya yang perlu dipikirkan juga solusi untuk melawan itu suatu tantangan yang nantinya akan kita hadapi. Itu yang perlu dipahami juga, yaitu solusi. Jangan hanya fokus terhadap pembuatan produk, tapi
harus juga siap pikir bagaimana nantinya supaya kita siapkan solusi, karena kita tidak tahu jalan sebuah atau proses sebuah usaha pasti ada kendala-kendala di dalamnya. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya solusinya. Yang kedua, kenali target pasar dengan detail. Nah, ketika kita membuat suatu bisnis ya harus memang wajib kita pahami terlebih dahulu target pasarnya, karena jangan sampai kita membuat usaha atau produk di suatu daerah yang peminatnya itu kurang. Semisal kita membuka usaha kopi, bisnis kopi, jual kopi, ice coffee, kopi dingin tuh di suatu daerah, namun di daerah tersebut itu peminat kopi sangat kurang. Nah, di situ pasti ada kerugian yang kita dapat. Makanya itu perlu kita kenali atau perlu kita perdalam dulu bagaimana target pasarnya ini dengan detail. Nah, kemudian yang ketiga, kelola keuangan dengan disiplin. Yang keempat, mulai dari kecil, kembangkan dengan bertahap. Nah, biasanya kan ketika orang membuat sesuatu itu maunya dia yang langsung instan. Nah, sebenarnya ketika teman-teman mau proses itu instan ya sebenarnya itu tidak ada sulit. Nah, makanya teman-teman harus bertahap mulai dari awal ya, lama kelamaan ya pasti akan dapat hasilnya. Yang ketiga, bangun jaringan dan relasi bisnis. Nah, teman-teman juga perlu pahami terkait dengan relasi itu sendiri, bagaimana agar bisnis kita ini bisa dipromosikan lewat kenalan kita. Makanya kita perlu perbanyak relasi dan jaringan agar bisnisnya kita nanti ini dapat dikenali banyak orang dan dapat berjalan dengan baik ketika relasi kita luas. Kemudian tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan modal. Nah, solusinya yaitu mulai dengan bootstrap, cari investor atau ajukan pinjaman UMKM. Yang kedua, tantangan persaingan ketat. Solusi yaitu ciptakan diferensiasi produk dan fokus pada niche market. Yang ketiga, tantangannya yaitu kurangnya pengalaman. Solusinya ya belajar dari mentor, ikuti pelatihan dan terus beradaptasi. Yang keempat, pemasaran produk. Solusinya yaitu memanfaatkan digital marketing dan media sosial secara optimal, atau bisa juga dengan itu tadi kawan, menambah relasi dan jaringan. Penutup, memulai usaha membutuhkan ide yang tepat, perencanaan matang, dan eksekusi yang konsisten. Kunci sukses adalah berani memulai, terus belajar, dan tidak takut gagal. Kesuksesan adalah hasil dari persiapan yang baik, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.